Bentrokan antara warga dan aparat di Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau pada Kamis 7 September lalu menyisakan trauma. Anggota staf advokasi dan jaringan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI, Edi Kurniawan menjelaskan selama ini warga sudah menyampaikan penolakan, tapi tak pernah didengar. Edi khawatir kriminalisasi terhadap warga yang vokal menolak relokasi akan terus bertambah. Mereka bisa mendapat tuduhan macam-macam. Menurutnya, modus seperti ini jamak terjadi dalam proses pembangunan proyek berskala besar di Indonesia. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Kepulauan Riau, Komisaris Besar Zahwani Pandra Arsyad, membantah tudingan bahwa pihaknya mengkriminalisasi warga penolak relokasi. Bentrokan antara warga dan aparat pada Kamis lalu terjadi di Jembatan 4 Barelang. Ratusan warga menghadang aparat gabungan yang berencana memasang patok di lahan proyek Rempang Eco City. Proyek strategis nasional yang pengelolaannya diserahkan oleh Badan Pengusahaan Batam atau BP Batam kepada PT Makmur Elok Graha. Proyek itulah yang selama ini ditentang warga karena mengancam keberadaan 16 kampung tua. Kampung-kampung itu dihuni masyarakat adat dari suku Melayu, orang laut, dan orang darat. Mereka telah turun-temurun menempati perkampungan itu sejak masa kolonial. Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam Ari Astuti Sirait menolak tudingan bahwa pihaknya melakukan pemaksaan relokasi. Dia mengklaim BP Batam sudah beberapa kali melakukan sosialisasi kepada warga. Untuk rencana relokasi, Ari Astuti memaparkan BP Batam menyediakan lahan seluas 471 hektar yang berada di tepi perairan Pulau Galang, Kota Batam, Kepulauan Riau. Lahan itu untuk pemukiman baru bagi mereka yang terkena dampak pembangunan Rempang. Di pemukiman baru ini telah disediakan total 3.000 kafling. Ditargetkan pembangunan tahap 1 sudah dapat dihuni pada akhir 2024. Peneliti dari Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia atau PBHI, Anissa Azara mengatakan, Pulau Rempang bukan tanah kosong. Masyarakat sudah lama bermukim di sana, yaitu sejak 1843. Dalam kasus perampasan tanah, kata Anissa tujuannya pasti untuk kepentingan investasi. Pemerintah akan membantu pelaku usaha termasuk memperlancar perizinan. Sedangkan untuk mempermudah mengusir warga, alat negara seperti Polri dan TNI akan dikerahkan. Anissa berujar mereka melakukan intimidasi hingga kekerasan supaya warga menyerahkan tanahnya.